Langkah mengejutkan Gerald Van den Berg, pemain senior timnas Indonesia. Ini dikabarkan siap dipanggil untuk perkuat skuad Garuda di Piala Tarkam AFF U23 2025 Malaysia langsung. Ketar-ketir netizen geger, para pemain langganan timnas senior didikan pelatih top dan hebat Shin Tae-yong yang sudah teruji di kancah internasional kini berpotensi turun gunung demi Garuda Muda. Siapa saja mereka, ada nama tak terduga yang bikin lawan ciut. Sebelum kick-off, simak daftar lengkap, alasan taktis Van den Berg, dan reaksi heboh fans Asia Tenggara sekaligus. Jangan sampai ketinggalan. Rafael Struijk makin terpinggirkan di timnas Indonesia. Publik tanah air heboh, netizen ramai-ramai teriakan namanya di media sosial. Kemana pemain kesayangan kami? Padahal aksi menawannya di masa lalu selalu jadi pembeda. Apakah ini akhir kisahnya di skuad Garuda? Ada apa di balik keputusan pelatih? Tanda tanya besar, menggantung dan dukungan terus mengalir dari penjuru negeri. Simak drama lengkapnya, fakta di balik bangku cadangan, dan harapan fans yang tak pernah padam. Joey Pelupesi tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Gelandang berdarah Indonesia ini resmi angkat bicara dan mengaku sudah tak sabar menantikan aksi timnas Garuda di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia kirim pesan khusus penuh semangat untuk skuad merah putih. Netizen heboh, jangan lewatkan momen haru dan dukungan menggelegar dari Eropa untuk Indonesia. Ucapan pedas yang menggemparkan. Pakar sepak bola abal-abal Vietnam belak-belakan ramalkan timnas Indonesia akan babak belur jika bertemu Malaysia. Komentar ini langsung jadi sorotan dan picu amarah netizen tanah air. Prediksi kontroversial ini menyulut emosi supporter Garuda jelang potensi duel sengit di Piala Tarkam AFF. Apa alasan dibalik analisa tajam sang pakar? Benarkah Indonesia tak siap hadapi Malaysia? Tonton dan simak fakta lengkapnya sebelum terlambat. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Langkah mengejutkan Gerald Van den Berg, pemain senior timnas Indonesia. Ini dikabarkan siap dipanggil untuk perkuat skuad Garuda di Piala Tarkam AFF U23 2025 Malaysia langsung. Ketar-ketir netizen geger, para pemain langganan timnas senior didikan pelatih top dan hebat Shin Tae-yong yang sudah teruji di kancah internasional kini berpotensi turun gunung demi Garuda Muda. Siapa saja mereka, ada nama tak terduga yang bikin lawan ciut. Sebelum kick-off, simak daftar lengkap, alasan taktis Van den Berg, dan reaksi heboh fans Asia Tenggara sekaligus. Jangan sampai ketinggalan. Sebanyak 5 pemain senior yang bisa dipanggil pelatih Gerald Van den Berg untuk timnas Indonesia U23 di Piala AFF. U23 2025 menarik untuk dibahas. Perlu diketahui, hanya pemain kelahiran 2002 atau setelahnya saja yang berhak mengikuti turnamen yang digelar di Indonesia pada 15 sampai 29 Juli 2025 tersebut. Kabar baiknya, sejumlah pemain senior asuhan Patrick Kluivert bisa dipanggil oleh Van den Berg untuk memperkuat skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23. Tentu hal itu menjadi kabar baik untuk Van den Berg agar memiliki pemain muda berpengalaman di skuadnya nanti. Van den Berg jelas membutuhkan skuad terbaiknya untuk melalui grup E yang berisikan Brunei Darussalam U23, Filipina U23, dan Malaysia U23. Sebab hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Lantas kira-kira siapa saja pemain senior Garuda yang bisa dipanggil juru taktik asal Belanda tersebut? Ian Marcelino Ferdinand. Penggawa Oxford United, Marcelino berpotensi membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pasalnya dengan usia masih 20 tahun, ia masih sangat bisa menjadi andalan skuad asuhan Van den Berg.
Terlebih Marcelino belum maksimal saat memperkuat Garuda di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya ia hanya dimainkan saat melawan Jepang, sementara lawan Cina ia absen karena akumulasi kartu. 2. Justin Hubner. Justin Hubner bisa turun kasta ke U23 jika memang diperlukan Vandenburg. Berusia 21 tahun, Hubner sudah menjadi andalan di lini belakang Garuda. Terbukti Hubner tak tergantikan selama laga timnas Indonesia versus China dan Jepang pada awal Juni 2025 kemarin. Sebelumnya, Hubner juga menjadi bagian saat timnas Indonesia U23 nyaris mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. 3. Ivar Jenner. Jenner adalah gelandang andalan timnas Indonesia yang masih berusia 21 tahun. Dari segi usia, pemain Jong FC Utrecht itu jelas masih bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Sebelumnya, Jenner juga sudah membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Meski finish keempat, Garuda Muda tampil impresif dan Jenner berperan penting atas keberhasilan itu. Sayang Garuda Muda gagal meraih tiket Olimpiade Paris 2025 kala itu, baik via tiket 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024 dan playoff antar konfederasi. Dordunju Rafael Struijk El Klemer. Rafael Struijk perlahan mulai kehilangan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan kehadiran Ole Romeni. Rafael perlu membuktikan diri bahwa ia masih layak memperkuat Garuda. Untuk itu, Rafael bisa menjadikan Piala AFF U23 2025 untuk ajang pembuktikan diri bersama timnas Indonesia U23. 5. Ramadan Sananta. Sananta juga masuk dalam kriteria peserta Piala AFF U23 2025 karena usianya yang masih 22 tahun. Jika Vandenburg mencari striker berpengalaman, maka Sananta layak menjadi opsi. Pasalnya, Sananta memiliki segudang pengalaman yang bisa dimanfaatkan Vandenburg. Admin yakin dengan pengalaman beberapa pemain di atas bisa membuat timnas Indonesia U23 semakin mengerikan dan menakutkan saat berlaga di turnamen sampah Piala Abal-Abal AFF U23. Apalagi segrup dengan Malaysia. Timnas Malaysia auto ciut nyali panas dingin dan ketar-ketir menghadapi para pemain di atas. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju kelima pemain di atas dipanggil Vandenburg? Ataukah kalian mempunyai pandangan pemain lain yang lebih top dan layak masuk skuad Garuda U23? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Rafael Struijk makin terpinggirkan di timnas Indonesia. Publik tanah air heboh, netizen ramai-ramai teriakan namanya di media sosial. Kemana pemain kesayangan kami? Padahal aksi menawannya di masa lalu selalu jadi pembeda. Apakah ini akhir kisahnya di skuad Garuda? Ada apa di balik keputusan pelatih? Tanda tanya besar, menggantung dan dukungan terus mengalir dari penjuru negeri. Simak drama lengkapnya, fakta di balik bangku cadangan, dan harapan fans yang tak pernah padam. Rafael Struijk makin terpinggirkan di timnas Indonesia. Netizen Indonesia pun mulai merindukan aksi-aksi Rafael Struijk saat membela skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Kini, Rafael memang lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Dia kalah saing dengan sederet striker lainnya seperti Ole Romeni. Rafael Struijk sudah 3 laga tidak dimainkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dia terakhir kali bermain saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Saat itu, Struijk bermain selama 45 menit. Dia berkolaborasi dengan Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni di lini serang timnas Indonesia. Dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia, Rafael Struijk pun mencatatkan statistik apik sepanjang putaran ketiga. Dia menjadi pemain terbanyak yang melakukan duel, yakni 123 kali. Catatan itu pun mendapat reaksi positif dari netizen Indonesia.
Banyak netizen mengaku merindukan aksi-aksi Rafael Struijk di lapangan. Rindu Struijk jadi starter, tulis akun @gianpambudi26. Kasih dia kesempatan lagi, tulis akun @favclone55. Tetap semangat Struijk, tulis akun @widi2025. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ke babak 4. Jadi Rafael Struijk masih punya kesempatan mencuri perhatian Patrick Kluivert agar ikut berkontribusi dalam perjuangan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pada babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan berlaga pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Sebanyak 6 negara akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Perjalanan Timnas Indonesia dalam putaran keempat tidak akan mudah. Pasalnya, mereka dikepung negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Joey Pelupesi tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Gelandang berdarah Indonesia ini resmi angkat bicara dan mengaku sudah tak sabar menantikan aksi Timnas Garuda di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia kirim pesan khusus penuh semangat untuk skuad merah putih. Netizen heboh, jangan lewatkan momen haru dan dukungan menggelegar dari Eropa untuk Indonesia. Bintang Timnas Indonesia, Joey Pelupesi, antusias nantikan timnya berlaga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia pun tebar janji manis. Joey Pelupesi berjanji bahwa skuad Garuda bangkit di babak 4. Sebab, dia tak mau kehilangan peluang mentas di Piala Dunia 2026. Joey Pelupesi cukup terpukul kala Timnas Indonesia kalah 0-6 dari Jepang. Pertemuan kedua tim itu tersaji di laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Main di Stadion Panasonic Suita, Osaka pada 10 Juni 2025, Timnas Indonesia kalah telak 0-6. Joey pun mengakui cukup sedih melihat skuad Garuda kalah dari segi kualitas dan pengalaman melawan Jepang. Tentu saja kalah telak 0-6 itu bukan hal yang mudah, tetapi kita mempunyai lawan yang kuat, kata Joey usai laga melawan Jepang. Perjuangan Timnas Indonesia belum berakhir usai kalah dari Jepang. Mereka akan berjuang lagi di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersaing dengan 5 negara dalam perebutan 2 tiket langsung Piala Dunia 2026. Tim polesan Patrick Kluivert itu dikepung negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 6 negara tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim. Hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Adapun pertandingan babak keempat kualifikasi akan berlangsung pada Oktober 2025. Joey Pelupesi pun antusias menantikan laga babak 4. Dia menegaskan timnya akan fokus sepenuhnya dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, kami harus bangkit balik pada September dan Oktober pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan menunggu pertandingan itu. Tutup Joey Pelupesi. Ucapan pedas yang menggemparkan. Pakar sepak bola abal-abal Vietnam. Blak-blakan ramalkan Timnas Indonesia akan babak belur jika bertemu Malaysia. Komentar ini langsung jadi sorotan dan picu amarah netizen tanah air. Prediksi kontroversial ini menyulut emosi supporter Garuda jelang potensi duel sengit di Piala Tarkam AFF. Apa alasan dibalik analisa tajam sang pakar? Benarkah Indonesia tak siap hadapi Malaysia? Tonton dan simak fakta lengkapnya sebelum terlambat. Pakar sepak bola asal Vietnam, Quang Huy, prediksi tim nasional Timnas.
Indonesia bakal babak belur jika melawan skuad Malaysia dalam waktu dekat ini. Sebab Quang Hui melihat kualitas Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, benar-benar berbahaya semenjak kehadiran sejumlah pemain naturalisasi baru. Malaysia yang semakin kuat sudah terbukti saat Harimau Malaya menang atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027 pada Selasa 10 Juni 2025 lalu. Dalam laga tersebut, secara mengejutkan Vietnam yang tak pernah kalah dari Malaysia selama 11 tahun terakhir, justru tumbang dengan skor telak 0-4. Usai laga tersebut, Quang Hui mengatakan permainan Malaysia cukup luar biasa dengan tambahan pemain naturalisasi. Hal tersebut membuat Vietnam menelan kekalahan telak pada laga tersebut. Malaysia baru saja menaturalisasi 7 pemain baru dari Eropa dan Amerika Selatan. Ketujuh pemain itu, yakni Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hefel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, dan Imanol Machuca. Pemain-pemain itu memang langsung nyetel dengan pola permainan tim asuhan Peter Ceklamovski. 4 gol Malaysia ke gawang Vietnam ditorehkan oleh pemain naturalisasi, yakni Joao Figueiredo, 49, Rodrigo Holgado, 59, Lavere Corbin Ong, 67, dan Dion Cools, 88. Saya benar-benar tidak menyangka tim saya, Vietnam, akan kalah separah ini dari Malaysia. Jelas Quang Hui dilansir dari Makan Bola. Tiba-tiba tulis pesan penuh makna Alex Pastoor. Jadi sorotan, asisten pelatih kini buat heboh netizen. Setelah timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, kalimat tersiratnya bikin netizen heboh, supporter berspekulasi liar, media asing ikut soroti, simak isi pesan asli dan apa makna sebenarnya di balik ucapan Pastoor yang jadi viral. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, jadi sorotan. Sebab dia mengunggah sebuah pesan tersirat untuk timnas Indonesia usai dipastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pesan itu dituliskan dalam unggahan Instagram pribadinya @alex.pastor. Pastoor mengisyaratkan pesan untuk memotivasi timnas Indonesia. Pada titik manakah idealisme, harapan, ekspektasi tinggi, dan realisme bertemu? Tepat di sanalah kita menyadari potensi kita sepenuhnya, tulis Pastoor dikutip dari unggahannya, Minggu, 15 Juni 2025. Setiap awan memiliki sisi baiknya, sambung tulisan tersebut. Pesan tersebut memang tidak ditujukan secara langsung untuk timnas Indonesia. Namun, Pastoor menandai akun Instagram PSSI dan Timnas Indonesia dalam unggahan tersebut. Bisa jadi, pesan tersebut dimaksud untuk memotivasi Timnas Indonesia menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah unggahan itu, Pastoor juga mengunggah foto-foto momen Garuda fans mendukung Timnas Indonesia. Netizen bahkan langsung ramai komentari unggahan Alex Pastoor. Banyak yang menebak-nebak maksud pesan tersebut hingga memberi dukungan. Tanggung coach, pokoknya gimana caranya lolos Pildun? Kami percaya coach, timpal netizen lainnya. Pekerjaan belum selesai pelatih, tulis akun @evi_astrik. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal rumor akan menjadi pelatih Cina menggantikan Branko Ivankovic. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Cina (CFA) memecat Branko Ivankovic dari kursi pelatih. Pelatih asal Kroasia tersebut terdepak usai kegagalan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina hanya menempati peringkat kelima klasemen akhir grup C, Wu Lei, dan kolega mengoleksi 9 poin dari 10 laga. Seusai pemecatan Branko Ivankovic, sejumlah nama dirumorkan membidik sejumlah pengganti. Salah satu nama pengganti yang muncul ke permukaan adalah Shin Tae-yong. Media Cina
Sohu menyebut Shin Tae-yong cocok dengan jabatan tersebut usai sukses membawa timnas Indonesia berprestasi selama 5 tahun. Pelatih asal Yongdeok tersebut belum menerima tawaran kontrak dari Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA. Shin Tae-yong fokus penuh dengan pekerjaannya sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, dan manajer umum Songnam FC. Bertentangan dengan apa yang dilaporkan di media Indonesia, pelatih Shin Tae-yong belum menerima proposal atau kontak apapun dari Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA. Ujar perwakilan Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari Chosun Biz. Pelatih Shin Tae-yong saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea dan Direktur Non-Eksekutif Seongnam FC. Oleh karena itu, ia saat ini terlibat dalam berbagai kegiatan. Jika ada usulan dari Tiongkok, saya rasa saya tidak akan bisa memikirkannya. Tidak ada substansinya, lanjutnya. Sumber dari dunia sepak bola Cina juga memberikan pengakuan serupa kepada Chosun Biz. Mereka tengah memperhitungkan langkah secara hati-hati usai CFA memecat Branko Ivankovic. Tidak perlu diragukan lagi kemampuan pelatih Shin Tae-yong, ujar sumber yang dihubungi Chosun Biz. Namun, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok juga memiliki berbagai kekhawatiran. Pertama-tama, sejak pelatih Ivankovic meninggalkan Tiongkok, mereka mulai memikirkan tindakan selanjutnya. Netizen heboh. Komentar Ryan Flamingo di postingan oleh Romeni langsung picu spekulasi liar. Tanda-tanda Flamingo akan bela timnas Indonesia. Ucapan singkat, tapi penuh makna itu. Langsung dibanjiri ribuan like dan komentar. Apakah ini kode keras kepada PSSI? Sinyal diam-diam dari Flamingo yang bikin supporter Garuda semringah. Apalagi sang bek tangguh sedang dalam performa puncak di Eropa. Tonton reaksi netizen dan simak analisa lengkap tentang potensi Flamingo gabung skuad Garuda. Ini bisa jadi transfer naturalisasi terbesar berikutnya. Komentar Ryan Flamingo di unggahan akun Instagram Ole Romeni @OleRomeni mencuri perhatian. Apakah itu pertanda sang pemain keturunan bakal membela timnas Indonesia? Nama Ryan Flamingo sudah cukup lama beredar sebagai pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI. Kebetulan, sang pemain juga tertarik berkostum merah putih. Belum lama ini, warganet kembali heboh akibat komentar Flamingo di akun Instagram Romeni. Ia menuliskan komentar yang dianggap sebagai sebuah pertanda. Dalam unggahan itu, Romeni mengungkapkan rasa syukur atas dukungan penuh para supporter timnas Indonesia. Flamingo lantas membubuhkan komentar yang menarik. Babak berikutnya tulis Flamingo dalam unggahan tersebut. Lengkap dengan emoji hati, dikutip Minggu, 15 Juni 2025. Tentu saja sebaris kalimat itu langsung bikin warganet heboh. Mereka ramai-ramai mengajak agar Flamingo segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Apalagi, timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan untuk lolos ke putaran final masih terjaga. Flamingo memang memiliki darah keturunan Indonesia. Fakta ini sempat membuat heboh karena pemain PSV Eindhoven tersebut memasang bendera merah putih di media sosialnya. Akan tetapi, darah keturunan Flamingo berasal dari buyutnya. Hal tersebut bertentangan dengan aturan naturalisasi dari FIFA, di mana darah keturunan maksimal berasal dari kakek nenek. Flamingo memang memiliki darah keturunan Indonesia dari buyutnya yang orang Suriname. Di masa lalu, cukup banyak orang Indonesia yang dibawa pemerintahan kolonial Belanda ke negara tersebut. Baru saja pulang dari membela timnas Indonesia, Emil Audero langsung bikin kejutan di Italia. Palermo kabarnya langsung kepincut berat dan siap permanenkan. Sang kiper berbakat yang bersinar bersama Garuda. Penampilan garang Emil saat debut bikin klub Italia naik meja. Manajemen Palermo langsung bergerak cepat sebelum dibajak klub Serie A. Apakah ini awal babak baru karier Audero?
Simak manuver diam-diam Palermo dan respons mengejutkan dari Emil sendiri, bikin publik Indonesia bangga dan tak sabar lihat masa depannya. Emil Audero bikin klub Italia, Palermo, kepincut ingin mempermanenkannya. Palermo kini memang sedang membangun fondasi klub demi menembus kasta teratas di musim 2026 sampai 2027. Emil Audero pun sukses membuat Palermo kepincut untuk mengontraknya secara permanen. Selain tampil apik di klub, kiper berusia 28 tahun itu juga baru saja unjuk kualitas bersama timnas Indonesia. Emil Audero Mulyadi bukan nama yang asing di Palermo. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu sebelumnya sudah menjalani status pinjaman dari Como sejak Februari 2025. Selama menjalani masa peminjaman, penampilan Emil cukup memuaskan. Dia mencatatkan 3 clean sheet dari 15 pertandingan bersama Il Rosanero, julukan Palermo. Catatan ini membuat Direktur Olahraga Palermo, Carlo Osti, kepincut. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Osti sedang ditugaskan untuk membangun fondasi klub demi memenuhi ambisi promosi ke kasta teratas. Apalagi klub saat ini sudah menunjuk pelatih anyar, Filippo Inzaghi. Laporan itu melanjutkan, nama pertama yang dipertimbangkan oleh Osti untuk direkrut adalah Emil Audero. Menurut laporan tersebut, Emil mempunyai hubungan baik dengan Palermo, meski peminjamannya terbilang singkat. Nama pertama yang menjadi incaran adalah Emil Audero. Kiper timnas Indonesia itu meninggalkan kenangan indah dalam kepindahannya ke Palermo, baik karena penampilan meyakinkan yang ditunjukkan maupun karena integrasi penuh di ruang ganti dan lingkungannya, tulis laporan Tutto Mercato Web, dikutip pada Senin, 11/6/25. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Emil Audero pun sangat terbuka untuk kembali ke Palermo. Akhir grup C, Wu Lei dan kolega mengoleksi 9 poin dari 10 laga. Seusai pemecatan Branko Ivankovic, sejumlah nama dirumorkan membidik sejumlah pengganti. Salah satu nama pengganti yang muncul ke permukaan adalah Shin Tae-yong. Media Cina, Sohu, menyebut Shin Tae-yong cocok dengan jabatan tersebut usai sukses membawa timnas Indonesia berprestasi selama 5 tahun. Pelatih asal Yongdeok tersebut belum menerima tawaran kontrak dari Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA. Shin Tae-yong fokus penuh dengan pekerjaannya sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, dan Manajer Umum Songnam FC. Bertentangan dengan apa yang dilaporkan di media Indonesia, pelatih Shin Tae-yong belum menerima proposal atau kontak apapun dari Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA. Ujar perwakilan Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari Chosun Biz. Pelatih Shin Tae-yong saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea dan Direktur Non-Eksekutif Seongnam FC. Oleh karena itu, ia saat ini terlibat dalam berbagai kegiatan. Jika ada usulan dari Tiongkok, saya rasa saya tidak akan bisa memikirkannya. Tidak ada substansinya, lanjutnya. Sumber dari dunia sepak bola Cina juga memberikan pengakuan serupa kepada Chosun Biz. Mereka tengah memperhitungkan langkah secara hati-hati usai CFA memecat Branko Ivankovic. Tidak perlu diragukan lagi kemampuan pelatih Shin Tae-yong, ujar sumber yang dihubungi Chosun Biz. Namun, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok juga memiliki berbagai kekhawatiran. Pertama-tama, sejak pelatih Ivankovic meninggalkan Tiongkok, mereka mulai memikirkan tindakan selanjutnya, lanjutnya. Analisa lengkap tentang potensi Flamingo gabung skuad Garuda, ini bisa jadi transfer naturalisasi terbesar berikutnya. Komentar Ryan Flamingo di unggahan akun Instagram Ole Romeni @OleRomeni mencuri perhatian. Apakah itu pertanda sang pemain keturunan bakal membela timnas Indonesia? Nama Ryan Flamingo sudah cukup lama beredar sebagai pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI. Kebetulan, sang pemain juga tertarik berkostum merah putih. Belum lama ini, warganet kembali heboh akibat komentar Flamingo di akun Instagram Romeni.
Ia menuliskan komentar yang dianggap sebagai sebuah pertanda. Dalam unggahan itu, Romeni mengungkapkan rasa syukur atas dukungan penuh para supporter timnas Indonesia. Flamingo lantas membubuhkan komentar yang menarik. Babak berikutnya tulis Flamingo dalam unggahan tersebut. Lengkap dengan emoji hati, dikutip Minggu, 15 Juni 2025. Tentu saja sebaris kalimat itu langsung bikin warganet heboh. Mereka ramai-ramai mengajak agar Flamingo segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Apalagi, timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan untuk lolos ke putaran final masih terjaga. Flamingo memang memiliki darah keturunan Indonesia. Fakta ini sempat membuat heboh karena pemain PSV Eindhoven tersebut memasang bendera merah putih di media sosialnya. Akan tetapi, darah keturunan Flamingo berasal dari buyutnya. Hal tersebut bertentangan dengan aturan naturalisasi dari FIFA, di mana darah keturunan maksimal berasal dari kakek nenek. Flamingo memang memiliki darah keturunan Indonesia dari buyutnya yang orang Suriname.